Salam para pendengar BSJD GKE. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Bersama saya Vikaris Doni STH yang melayani di Caris Seruyan Hulu Utara. Perenungan firman Tuhan bagi kita saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebelum itu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur atas kesempatan pada saat ini. Tiap anugerah boleh Engkau berikan sehingga kami sekalian boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami sekalian boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminta dan memohon. Amin. Ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan seorang pun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari sekalian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kuasa mempunyai arti yang pertama, kemampuan atau kesanggupan dalam hal untuk berbuat sesuatu. Bisa juga berarti sebagai suatu kekuatan. Yang kedua, mempunyai arti wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan dalam hal memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya, sesuatu. Dan arti yang ketiga, pengaruh. Dalam hal ini, berbicara tentang gengsi, kesaktian, dan sebagainya yang ada pada seseorang karena jabatannya ataupun martabatnya. Yang keempat, mempunyai arti mampu dan sanggup. Bapak Ibu jemaat sekalian, secara khusus pada saat ini kita boleh mengetahui bahwa Allah punya kuasa untuk mengajar, memilih, dan memakai suatu bangsa, yakni bangsa Mesir. Jika kita membaca dalam perikop penuh, kita akan menemukan ketiga hal tersebut. Dalam mengajar, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Dan ironisnya, dalam mengajar, ada beberapa kengerian yang dipakai oleh Tuhan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan dalam kemampuannya. Bahkan secara menyeluruh, aspek sosial, budaya, ekonomi, alam, dan politik kehidupan bangsa Mesir tidak luput dalam proses pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan. Sehingga bangsa Mesir pada saat itu benar-benar merasakan sebuah pengajaran yang penuh dengan kengerian. Dalam memilih, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18 berbicara tentang keputusan Tuhan. Dalam keputusannya, Tuhan memilih bangsa Mesir dan memberkatinya, sehingga bangsa tersebut dipulihkan dari proses Tuhan ketika mengajar mereka. Dalam hal memakai bangsa Mesir, dalam ayat yang ke-19 sampai dengan 25, Tuhan kemudian memakai bangsa Mesir untuk menjadi saksi baginya, dan tidak diragukan lagi bahwa Tuhan mempunyai kuasa penuh bagi segenap kehidupan suatu bangsa, bahkan setiap umat manusia pada saat itu dan sampai sekarang. Bapak Ibu jemaat dan saudara-saudari pendengar BSJD sekalian, sama halnya dengan bangsa Mesir. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan pun boleh terjadi demikian bagi kita saat ini. Bagi setiap orang yang percaya, secara khusus warga jemaat GKE dimanapun boleh ada.
Setiap proses kehidupan tentu kita akan mengalami yang namanya pasang surut, pergumulan, tantangan, bahkan hambatan dalam hal apapun di proses kehidupan yang kita alami. Ya, itu adalah proses ketika Tuhan sedang mengajar kita. Saya mengajak kita bersama agar kita sekalian tetap mempunyai keyakinan bahwa Tuhan punya kuasa untuk memelihara setiap pengharapan kita. Sehingga Bapak Ibu jemaat sekalian, kita boleh hidup dengan pengharapan penuh dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Kami boleh diajar, dipilih, dan dipakai oleh Tuhan sebagai apapun kami sesuai dengan profesi kami masing-masing. Kami serahkan segenap kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.